Selamat siang guys. Hari ini kami daripada BSD Production telah sampai ke lokasi, yaitu sebuah petualangan yang mana pada kesempatan hari ini BSD Production mendatangi sebuah perkebunan, yaitu perkebunan sayuran, yang mana sayur tersebut adalah terong.
siang. Iya, selamat siang, Pak. Ini perkenalkan kami dari Grow Bagus Studio Production. Kami ingin mengunjungi ke lokasi Bapak, pertanian Bapak, karena selama ini saya keliling-keliling kok saya lihat ada sebuah objek yang cocok untuk kami orbitkan di YouTube yang kami kelola. Jadi kalau boleh saya tahu pengalaman Bapak tentang tanaman hortikultura ini, khususnya di tanaman sayur terong ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas menceritakan pengalaman saya tentang palawija. Hadap kamera, Oh, hadap iya. kamera. Tentang palawija. Nah, Tadinya sih saya kurang terlalu hobi ya tentang palawija ini, karena saya mulai mengenal produk eco farming. Saya mulai mengenal di situ, saya rasakan kok kelihatannya itu meringankan petani, karena di situ selain pupuknya itu insya Allah kualitasnya bagus, di situ juga berfungsi sebagai pencegahan hama. Dan ini maaf untuk semua YouTuber atau di situ mitra-mitra eco farming, jangan sampai salah menjelaskan karena banyak yang salah paham tentang pupuk-pupuk tersebut. iya. Ada yang di situ tentang pupuk mengatakan bahwa hama tidak ada sama sekali. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, semua tetap masih ada. Cuma dengan lantaran pupuk eco farming di sini bisa mengurangi hama insya Allah sampai 80%. Sekaligus untuk mengurangi bahan-bahan kimia. Karena lokasi ini kurang lebih 1 hektar 1/4. Ini sampai sekarang, dari awal sampai sekarang ya, ini masih menghabiskan kimia kurang lebih dana untuk pengobatan belum sampai 200.000. Untuk pengobatannya. Ya, untuk pengobatan. Cuman kalau pupuk Pak, saya tahu untuk pupuk yang Bapak gunakan untuk menanam palawija ini, jenis pupuknya apa? Apa itu khusus memang organik atau memang ada campuran ataupun diaplikasi dengan pupuk-pupuk kimia yang lain? Oh iya ya. Untuk masalah pupuk, kami menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang lalu di situ dikasih mutiara secukupnya, karena kalau diperkirakan semua ini membutuhkan 5 pikul kemarin ya, 5 pikul pupuk mutiaranya. Dan di situ untuk penyemprotan eco farming mungkin agak kesalahan karena masih sebagian kawan itu masih belum tahu. Jadi posisinya misalkan habis 2 kotak, di situ cuma 1 kotak. Jadi kalau untuk pengaplikasian eco farming masih kurang tepat pada sasarannya. Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari hasilnya ya alhamdulillah memuaskan lah. Ini masih umur kurang lebih 53 hari ini. Oh ya. Ya. Jadi untuk umuran kalau jenis terong ini itu maksimal kalau kita bisa dikatakan panen rayanya itu ngagung-ngagungnya kalau bahasa Jawa Ya, itu kira-kira umuran berapa hari? Ya insya Allah itu kurang lebih umur 65. Insya Allah kurang lebih umur 65. Paling tidaknya di situ kita melihat dari bibitnya, karena di situ kan bibitnya campur-campur, dan di situ kalau kita ingin melihat panen rayanya kita harus paling setidaknya kita menghabiskan buah pertama. Karena di sini buah pertama kita pelihara, jadi minimal habis buah pertama. Karena kalau menurut yang sebenarnya buah pertama itu dibuang, Pak. Dibuang supaya untuk mempercepat buah-buah selanjutnya kayak gitu. Terus kemudian untuk luasan areal 1,5 hektar tadi Pak ya, itu kira-kira kalau menurut kalkulasi yang Bapak perhitungkan itu total biaya untuk operasional, olah lahan, kemudian pembuatan pemasangan ini plastik mursa apa nih namanya ini ya, nggak tahu. Iya. Plastik ini itu kira-kira sampai terakhir sampai selesai penanaman itu habis modal berkisaran berapa dengan lahan 1 hektar 1/4 itu? Nah kalau masalah ini ya yang saya alami ini, mungkin waktu kemarin kan ada kendala sedikit tentang mesin. Pokok semua dana itu semua sudah dicantumkan kurang lebih 80. Nah karena di situ kan masalah mesin sampai ganti sampai kayak gimana, cuma untuk operasionalnya itu sebenarnya paling banyak itu di masalah
untuk pengairan. Hmm. Untuk pengairan dan tenaga kerja yang jelas. Tapi kalau alhamdulillah kalau tentang pemupukan, tentang obat-obatan itu sebenarnya insya Allah ringan. Kelihatannya sudah ringan lah dibanding dari orang-orang yang sudah datangin kami di situ mengatakan kalau umuran segini itu sudah mencapai 4 juta, 3 juta untuk bahan-bahan kimianya. Ini alhamdulillah cuma bahan kimia mencapai kurang lebih 200-300 ribu mentok itu sudah. Gitu ya. Kemudian saya lihat saat ini kayaknya tadi sudah mulai memanen itu. Iya, iya. Panen yang keberapa, kemudian di saat-saat seperti ini kira-kira itu maksimal bisa mencapai berapa kilogram dalam kisaran 1 hektar perempat ini? Ini kalau masih tahapan ini kan masih panen ketiga ya. Kalau bisa dikatakan masih perdana lah panen ketiga. Panen ketiga ini kurang lebih nanti insya Allah masih mendapatkan kurang lebih 3,5 pikul. Karena ini yang dipilih masih yang agak-agak besar karena ini pas kebetulan tahun baru. Jadi kita untuk menjaga tengkulak itu supaya enggak terlalu susah membuangnya kayak gitu. Berarti hari ini memang benar-benar Bapak sebagai petani yang sangat-sangat berhasil. Saya lihat tadi saya sudah keliling dari ujung ke ujung, ternyata buahnya cukup memuaskan. Ini semua saya yakin berkat kerja keras dari Bapak selaku petani terong. Kemudian jangan lupa untuk kawan-kawan yang lain, karena ini merupakan karya anak bangsa, yang menekuni di bidang pertanian. Hal yang seperti ini patut kita contoh supaya ke depan kita khususnya kemudian umumnya bangsa Indonesia ini benar-benar menjadi petani-petani yang teladan. Kemudian tadi Bapak menjelaskan bahwa pupuk yang Bapak gunakan untuk penanaman ini memakai eco farming. Coba Pak jelaskan, saya kurang tahu persis yang pupuk eco farming itu sebenarnya seperti apa, terus kemudian cara aplikasinya seperti apa. Coba kalau bisa saya boleh tahu, tolong dijelaskan sedikit aja. Oh iya, untuk pengaplikasian pupuk eco farming, nah ini kebetulan nggak bawa ini, mungkin di tempat sana ya. Nah, untuk pengaplikasian pupuk eco farming itu macam-macam Pak, karena banyak mitra atau banyak di situ petani yang salah paham sehingga di situ penghasilan pertaniannya kurang memuaskan, di situ bisa menyalahkan pupuknya atau gimana. Nah, yang saya ketahui tentang pengaplikasian pupuk eco farming kalau di bidang pertanian khususnya terong itu untuk lahan 1 hektar itu 1 kotak untuk penyemprotan perawatan 1 hektar. Jadi tergantung lahannya berapa dan biasanya penyemprotan berapa. Tidak bisa ditakar dengan ukuran mili, karena kalau ditakar ukuran mili banyak orang yang gagal di situ. Biasanya menyemprotnya itu cuma 2 tank, di situ cuma dia menggunakan 2 tub. Nah, jadinya kurang dosisnya kayak gitu. Jadi seharusnya di situ harus diperhatikan dengan patokan yang pertama, yaitu 1 hektar 1 tub. 1 tub yang belum dicairkan di situ untuk 1 hektar penyemprotan. Nah, untuk lahan tergantung lahan itu kesuburannya gimana. Kalau saya sih biasanya itu pakai 2 atau pakai 3 itu sudah insya Allah bagus. Tapi untuk asli dari PT itu 4. Tapi dari PT pun menjelaskan harusnya tergantung dari lahannya kiranya gimana supaya di situ enggak terlalu subur banget gimana, itu bisa dikurangi untuk pengaplikasian dari lahan. Kemudian Pak, saya ingin tahu ini untuk khususnya terong ini, karena untuk tanaman-tanaman lain itu terkadang kan petani itu sangat mengeluh dengan hama inilah, hama itulah. Jadi untuk terong sendiri itu menurut Bapak untuk pengendalian hama itu seperti apa pengelolaannya? Apakah itu cukup dengan eco farming itu, apa Bapak itu menggunakan insek yang lainnya, khususnya insek-insek yang bahan-bahan dari kimia itu? Iya. Kalau tentang bahan-bahan insek yang lain itu tetap nggak bisa dipungkiri, tetap memakai kita. Tapi di situ pakainya kita itu selah-selah dari pemupukan eco farming, karena di situ untuk mengatasi kalau sudah kelihatan nyata. Tapi kalau si jenis palawija ini terong khususnya ya, itu lebih bagus mencegah daripada kita mengobati. Iya. Karena kalau sudah masuk kita susah untuk mengendalikan. Dan untuk kekebalan kalau memakai organik, insya Allah kekebalannya itu kurang, beda dengan full kimia.
Kalau full kimia, kalau terserang hama itu bisa terjadi kefatalan dalam tanaman kita. Tapi alhamdulillah ini dengan keadaan ini kita memakai pupuk kimia itu ala kadarnya, dan dosisnya pun tadinya itu misalkan 5 mili, kita menggunakan cukup 2 mili atau 2 mili setengah. Nah, cuma dengan wasilah pupuk eco farming itu bisa mengurangi hama. Kenyataannya kayak gini, kadang orang salah paham mengurangi hama itu gimana sih? Sebenarnya bukan itu membunuh, bukan, tapi juga bisa terjadi terbunuh hama itu, karena sistem kerja organik itu menghilangkan nafsu makan. Jadi otomatis kalau hama itu lama-lama dia tidak pergi, nafsu makannya akan hilang dan akan mati. Oh, oke, ini mungkin penemuan baru yang saya terima. Ini tadi saya dengar dari Bapak itu ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu sangat-sangat luar biasa, karena segala bentuk tanaman apapun itu kalau memang ada bibit-bibit dari awal itu memang sangat susah untuk dikendalikan. Jadi sekali lagi Pak, kami dari BSD Production mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak menerima kunjungan dari kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak semakin sukses dan kemudian hasil yang Bapak kelola ini bisa melimpah ruah dan barokah. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya. Sukses selalu. Oke, salam eco farming. Oke, salam eco farming. Oke. Lahan subur petani makmur. Oke, makasih ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Ahmad Subhan. Wah, ini kayaknya Bapak lagi panen terong ini ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai panen Pak. Oh iya. Ini sekarang ini berkisaran sekitar harga berapa ya Pak untuk panen yang kali ini ya? Harga 4.000. Oh, ini masih panen perdana ya Pak ya? Iya, masih panen perdana ini. Oh, kira-kira dalam sekali manen Bapak selaku tenaga yang memanen itu dapat berapa kilogram ya Pak ya? Ini mudah-mudahan kisar sekitar 300 kiloan. Ini termasuk perdana atau yang kedua? Perdana ya, masih perdana. Oh. Tapi kalau nanti pas panen-panen rayanya itu diperkirakan nyampe berapa pikul? Dengan luas lahan sekitar 1,5 hektar ini. Sekitar 3,5 ton. 3,5 ton itu sekali timbang Pak? Iya. Subhanallah, memang luar biasa ya Pak. Terong sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa barokah, hasil panennya melimpah, kemudian bisa meningkatkan lagi untuk kedepannya ya Pak ya. Iya. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Wah, Pak. ini lagi panen lagi. Ya, alhamdulillah. Ini masih panen yang kedua kali ya? Ini ketiga Pak. Oh, ketiga. Ketiga. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk terong ini sendiri itu masa panennya itu dari panen pertama kedua itu berapa bulan itu umur maksimalnya itu? Insya Allah kurang lebih 5 bulanan lah. Oh, 5 bulan itu masih terus memanen gitu ya? Manen terus. Terus kemudian masa panennya itu berapa hari sekali? Misal kalau sekarang itu masih 3 hari sekali, tapi kalau nanti ngagung ya insya Allah bisa jadi 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali panen terus ya? Iya, dan itu juga tergantung perawatan juga. Kemudian Pak, untuk setelah terong ini dipanen itu kan masih ada perawatan selama 5 bulan ke depan kalau nggak salah tadi ya. Kemudian dalam 5 bulan itu kira-kira dalam perawatan tanaman tersebut masih butuh enggak itu untuk pengobatan hama-hama ataupun yang lainnya? Kalau tentang perawatan atau pengobatan itu insya Allah berkurang karena di situ kita sudah memakai itu wasilah eco farming, jadi insya Allah berkurang karena sebagian kawan pun banyak beli obat-obatan dan di situ beliau masalah obat-obatannya di situ bisa nggak kepake. Jadi kalau kita itu untuk memakai terlalu banyak itu sayang. Nah, kalau di sini kita cukup memakai ini eco farming dari PPP, dan siapa butuh bisa menghubungi kami untuk jadi agen atau stokis bisa menghubungi kami. Nah, untuk masalah memakai insek atau obat-obatan yang lain itu kalau pada umumnya perawatan terong pada kawan-kawan itu yang khususnya pakai kimia itu kadangkala yang dipakai itu biasanya kalau habis panen besok langsung semprot. Ya. Nah, kalau di sini insya Allah nggak kayak gitu, minimal di situ kita nyemprot
5 hari sekali atau 10 hari. Di situ pun dosisnya kita kurangi minimal setengah dosis gitu. Itu tentunya karena Bapak menggunakan eco farming itu ya? Ya alhamdulillah lantaran eco farming ini insya Allah petani makmur, lahan pun subur. Oke, terima kasih Pak ya. Selamat berjuang terus.